RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Apa dulu yang nanya? Bebas, bebas, bebas. Ayo, ayo siapa aja? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marliana dari Bandung, Pak Haji. Saya ini tahun 2023, kesana dulu ya. Tahun 2024 akhir sampai sekarang down, Pak Haji. Baru ini Desember saya baru sadar lagi. Sadar dulu karena apa? Saya pernah mimpi terbangunkan Pak Haji dalam mimpi, datang Pak Haji, bangun setiap jam 12. Nah, besoknya gitu. Nah, sekarang konsisten Pak Haji, saya selalu sampai sekarang belum pernah meninggalkan bangun jam 00. Ya, alhamdulillah lah gitu. Ada kemajuan. Nah, gitu alhamdulillah. Kalau masalah yang terkabul ya banyak lah gitu. Sampai macam-macam gitu. Nah, pengen kesini sama Mbak Tanti waktu itu kan pernah ya, saya pas pernah ini masuk ke Mbak Tanti, lihat di situ. Nelfon ke Pak Haji nggak ada, pernah WA ke Pak Haji yang baru nggak ada, ini nggak apa-apa gitu kan. Nah, saya dari dulu pengen kesini, ya alhamdulillah pas kebetulan ini saya bawa teman. Nah, ini dari Bandung juga, dia punya masalah. Pas dia cerita, dia juga pernah dengar tapi nggak ini sama-sama saya. Kalau apa-apa kita ke RDAY aja, nggak usah kemana-mana gitu. Wah iya gitu. Jadi ceritain gini-gini. Ya akhirnya dia diajak pengen ke sini gitu. Ya akhirnya saya bisa, berkat dia juga pengen ke sini, bisa ketemu lagi sama Pak Haji. Nah, ya memang saya nggak ini lah Pak Haji. Yang penting saya konsisten di ilmu di RDAY itu luar biasa gitu kan. Saya semuanya yang saya misalkan, ya kemarin down tuh betul Pak Haji, masalah saya baca Quran ya semaunya gitu kan. Apapun juga, tapi sekarang pas terbangunkan Pak Haji datang terus dari mimpi, saya betul-betul semangat gitu kan. Saya juga pernah dulu terakhir tuh Pak Haji kesini waktu privat di McD apa tuh waktu sama siapa? GG Travel. Bukan. Centang Travel. Siapa itu? Pak Peri. Yang pernah kabur Tanti kan. Oh, Peri bukan GG Travel ya? Gondrong Travel. Gondrong Travel, itu kan ikut rombongan dulu Jogja dulu kan, bayar sekian, ikut privat di sana gitu kan. Di situ cuman saya agak gimana ya gitu. Udah kesininya saya gimana pas Desember betul-betul hilang komunikasi, HP nggak ada ya, gitu. Muka YouTube nggak bisa, saya sebetulnya sampai gimana gitu. Tapi alat kelamin ibu nggak hilang kan? Oh enggak Pak. Alhamdulillah masih utuh. Makanya terbangunkan lagi 2025 kemarin, betul-betul satu tahun itu down, tapi memang pernah suka lihat YouTube, masih bisa ketawa-ketawa. Nah pas 2025 itu terbangunkan dari Pak Haji datang mimpi itu gitu kan. Makanya sampai sekarang konsisten betul-betul. Sekarang nggak pernah aktivitas Pak Haji, saya kan di pengobatan terapis ya, pengobatan alternatif gitu kan. Nah kan suka sering kemana-kemari gitu, jarah kemana gimana gitu kan. Sekarang sudah terbangun sama Pak Haji, nggak pernah keluar kemana-mana gitu. Betul-betul ingin istiqomah ibadah, luar biasa gitu kan. Makanya pengen kesini gimana. Memang. Jadi ibu terapisnya bisa ngobatin penyakit apa terapisnya ibu? Di terapis yaitu kan saya udah pakai media telur, terus untuk totok gitu kan, totok wajah, ya gitulah pakai. Tapi ada alat juga, seperti alatnya dari produk Taiwan tuh Seragem, pengobat perbaikan tulang belakang gitu kan. Nah di situ. Kalau buat manjangin alat kelamin laki-laki bisa gak? Itu mah Pak harus pakai tangan. Iya, bisa gak? Enggak, memang sih ada ilmunya tapi saya nggak berani kalau gitu. Bu, ini kayu gue nggak panjang-panjang, bisa gak dipanjangin? Bisa Pak kalau pakai ini, pakai perangsang. Ketawa. Nih gue beli dari kemarin segini aja, gue maunya panjang. Iya Pak, saya lihat di YouTube segitu aja Pak, nggak ini ya Pak. Coba panjangin. Cuma segitu-gitu aja pengen panjang. Ya gitu Pak Haji, alhamdulillah. Jadi ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak? Senyum lagi Pak. Hah? Gue senyum-senyum lagi, ketawa-ketawa.
Saya tuh pas sampai gini, Pak, kalau tidur takut kesiangan, saya nggak pernah sampai nggak buka itu, nggak buka YouTube Pak Haji. Selalu, sekarang kan ada grup di di Mbak Tanti kan, ada yang itu, udah aja, dia sambil takut. Jadi ibu masuk grupnya siapa? Mbak Tanti. Oh iya. Kan kalau waktu itu kan pernah ikut ke Japri Pak Haji, nggak dibuka-buka. Nggak dibuka? Enggak. Dulu kan saya masuk ke ke RDAY 24 ya grupnya. Pak Haji sendiri yang masukin saya. Karena HP-nya hilang, lost komunikasi sama Pak Haji juga pernah. Pak Haji ikut privat. Coba fotokan wajahnya, fotokan. Jangan pakai helm, Pak Haji marah-marah. Ya, enggak. Nah, ke sini betul-betul lost komunikasi dengan Pak Haji enggak. Pas kebetulan lihat di YouTube ada Mbak Tanti. Coba japri saya lagi nanti ya. Japri saya lagi ya. Nah gitu. Ada. Sekarang Pak Haji ya? Ya, sekarang japri ya. Nah, itu. Japri. Selalu dengan itu. Aduh, pas kehilangan benar-benar. Japri saya. Dalam mimpi benar. Pas Nomornya ganti apa udah baru? nomornya ganti Pak Haji. Oh. HP-nya ganti, nomornya ganti. Ayo japri saya. Dulu. Ada di sini saya udah. Nenen gitu. Nenek. Ketik nenen. Masih ada gak ibu nenennya? Oh, udah gede Pak. Alhamdulillah. Atau Abu kebetulan sendiri. Itu yang belakang ketawa apa itu? Hah? Siapa yang niup ya? Nenen. Ketik nenen. Nenek. Iya. Mau nenen. Aduh jadi kayak gini. Mana sih? Ada gak nomor HP saya? Ada, tadi harus buka dulu kacamatanya. Ibu gak usah pakai kacamata. Pencet aja nenennya otomatis matanya langsung terang. Ibu yang lain kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak? Hah? Hah? Benar? Apa yang bikin ibu kok ketawa-tawa senyum-senyum kalau boleh tahu? Hah? Apa? Omongan saya. Emang saya ngomong apa? Kan saya. Ada lah. Itu baru saya buka. Baru saya buka. Baru saya buka. Namanya Mariana. Iya dulu juga Mariana masih tetap cuman itu pasti di nomor yang dulu pasti ada namanya Pak Haji. Ya. Marliana namanya. Namanya masuk grup official RDAY. Bisa deh. Ya Pak Tanti ya? Iya. Ya. Nanti saya tambahin grup nenen ya. Kita khusus yang nenennya gede-gede ada grupnya. Yang kecil-kecil nenennya udah saya keluarin. Ini yang ganggu-ganggu. Nenen ibu gede. Saya lagi cari nih. Aduh. Pantau. Ntar saya jadiin admin ya Bu. Admin nenen. Admin. Jadi ibu sekarang pertanyaannya apa nih? Jauh-jauh dari Bandung bawa oleh-oleh buat saya. Iya Pak. Apa hajatnya? Gini kalau masalah oleh-oleh, kan saya kan sering dilihat di YouTube. Ada yang Pak Haji bilang gini, coba bawain takutnya itu takut basi. Coba kalau bawa ini apa tuh lontong pakai isi oncom gitu. Mau takut bawain, bukan ini itu tuh yang mesin kresek. Iya. Oh, iya, Itu kayak gini ya? Pak, itu mah kecil, itu mah gak gede-gede. Pak. Gede. Ya Allah. Segede gini. Ada Pak, ada. Ada. Coba ada. Tan, ambil Tan. Ya Allah. Lontongnya gede. Iya. Aduh. Ini yang ada nggak saya makan, saya emot-emot doang. Makanya cepet tengut ini. Wah. Ini dalamnya oncom. Iya. Ya Allah. Iya. Gue setuju. Ini bikin atau beli? Bikin. Bikin ibu yang bikin. Yang bikin ibu? Ibunya ya. Oh ibunya. Oh iya iya. Nah ibu sama-sama dari Bandung? Sama saya bawa saya ini. Ya. Oh bawaan. Tinggalnya di mana? Di Kopo. Oke. Saya hobinya lontong dalamnya oncom. Saya tuh kan gini kemarin teh, ayo mau ke sana ayo. Tapi saya mau bikin lontong dulu buat Pak Haji, lihat di YouTube. Udah Iya. saya bikinnya. Oh ya Lontong benar, saya gitu. kecil. Ada. Cocok. Pendek.
Beda. Apalagi pisangnya, aduh. Saya tuh kalau makan hobi lontong dalamnya oncom. Iya, makanya takut pengen cepet dimakan, takutnya Ya. ini datang semua. Kalau di Jakarta tuh yang terkenal lontong dalamnya oncom tuh namanya, itunya tokonya namanya Tampah. Tampah. Ya, Iya. Tampah. Itu luar biasa. Kita beli nih ya. Saya kan nggak makan ya, saya simpan di kulkas. Besok saya angetin lagi masih bisa. Iya. Nah nanti ini saya makan. Oh yang bikin ibu? Iya. Oke. Coba gede Ibunya gak? ini. Oh iya. Untung dia meleng jadi sehat. Pas dia ingat udah saya tarik. Jadi ibu jauh-jauh dari Bandung apa hajatnya kalau boleh tahu? Kalau masalah hajat dari dulu ya ngikutin, yang penting mah saya tuh kan, kalau hajat sih nama juga manusia ya, ada ya keinginan ya Pak ya. Ya pengen kaya raya, yang penting mah saya ini tujuannya ingin cair 10 miliar itu aja Pak untuk semuanya. Boleh. Pak Haji kan bilangnya jangan macam-macam ini kan, aku suka menyimak. Jadi mau pertanyaan apa yang harus ditanyakan? Karena semuanya udah tahu yang diajarkan Pak Haji kan. Nanya ini, emang itu jawabannya, emang ini jawabannya itu. Cuman saya konsisten pengen cepat punya rezeki, pengen ikut privat yang 10 juta itu. Betul. Gitu. Jadi makanya, gini Bu, ibu nanti saya kasih tahu dasarnya aja. Iya. Kalau detailnya nggak mungkin karena Iya. waktunya lama. Iya. Contohnya kayak tadi tuh yang dari Pasuruan. Iya. Itu hampir 3 jam tuh kita ngajarin privatnya. Satu-satu. Privat tadi dari Pasuruan. Nah mau saya, ibu nanti saya kasih tahu dasarnya aja dulu. Iya. Minimal nggak usah cair 10 miliar. Iya. Minimal cair 100 juta aja dulu dah. Itu yang apa? Kalau 10 miliar buat yang menengah ke atas saja ya. Belum level lah ya. Iya, Nanti betul, kalau ibu privat saya ajarin. Pasti saya ajarin. Nah itu. Kita tadi hampir 3 jam. Jadi gini Bu. Ibu praktekin dulu sama bapak. Praktekin dulu yang 10 dulu. Bangun jam 00 wajib. Senyum 41 kali wajib di tempat tidur. Iya. Mandi pakai pandan 9 lembar wajib. Pandannya nggak boleh direbus. Sholat tahajud wajib. Baca Qur'annya bertahap 12 juz wajib. Sedekah subuhnya wajib. Sedekah Jumat barokahnya wajib. Sholat ba'diyah qobliyahnya wajib. Sholat taubatnya wajib. Sifat 18 yang ada di kertasnya wajib. Itu aja dulu. Nah kalau masalah itu Pak, alhamdulillah. Makanya seperti yang saya konsisten buka terapis itu, saya betul-betul semenjak mimpi itu saya nggak buka-buka. Saya betul-betul diam di rumah, lakukan yang sifat 18, yang sholat tobat itu kan. Sama itunya ya alhamdulillah. Cuman masalah dari sedekah ya memang sedekah Jumat yang itu belum bisa. Nah nanti Ibu kalau megang tamu, kayak tamu saya tadi tuh yang cair 10 miliar, tadi yang privat tuh 10 juta kan cair tuh 10 miliar. Apa yang dilakukan Bapak? Saya selama terapis, saya ngucap alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Ya, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan jual. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki jual. Alat kelamin laki-laki besar. Nah ngucapin itu setiap hari sambil ngurut. Sambil ngurut. Makanya yang diurut suka tanya, Bapak ngucap apa, Ibu ngucap apa. Itu ngucap itu aja. Boleh. Udah nanti. Kalau masalah itu yang cawik-cawik mah masih tetap pakai celana. Oh terus, itu kan gimmick. Terus, ya alhamdulillah sih itu. Cuma saya memang udah tutup dulu, di situ berhenti aja dulu gitu kan. Karena pengen sisa, kalau udah ada tamu gitu kan kadang suka ngobrol. Saya kan nggak mau pengen belajar yang sifat 18 itu gitu kan. Nggak boleh komen. Pengen belajar itu aja dulu gitu kan. Makanya saya diniatkan selama 100 hari saya akan konsisten. Boleh, Ibu praktekin ya. Aja. Boleh. Tapi kalau masalah dengan bapaknya, saya mah tidak punya suami gitu kan. Udah 20 tahun Pak, aku sendiri. 20 tahun? Wow. Pantesan tadi saya lihat kok alat kelaminnya sempit. Ya udah nggak akan ada yang nyolok tuh Pak. Ntar Bu, saya pakai test pen. Yuk, Bapak ada pertanyaan apa? Mic-nya mana? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana mic-nya mana suaranya?
Ketok-ketok dulu, ketok-ketok. Ketok-ketok. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan mengenai saya udah melaksanakan perintah Bapak seperti di YouTube itu bangun tengah malam jam 00, terus cuman senyumnya itu saya nggak bisa Pak, soalnya kebelet pengen kencing, begitu bangun itu suka kebelet pengen kencing gitu Pak. Bapak tidur sendiri apa tidur sama istri? Sendirian. Saya sekarang ini udah lama nganggur, kira-kira 1 tahun lah. Nggak ada istrinya? Nggak ada istrinya? Ada, tapi pisah ini. Istri tidur di mana? Ya di tempat lain gitu, kamar lain. Gitu. Jadi saya sendirian tidur. Pak, bisa gak Bapak kalau tidur jangan pakai celana dalam? Jadi Bapak pas bangun lihat alat kelamin Bapak, bohong Bapak nggak ketawa? Celana dalam pakai sih, selimut. Jangan. Bapak jadi kalau mau tidur jangan pakai celana dalam. Jadi pas bangun Bapak lihat alat kelamin Bapak, bohong Bapak nggak ketawa. Jadi Bapak nggak kebelet pipis. Jadi paksain bangun tidur senyum 41 kali sebelum kakinya nginjak ke lantai, itu wajib. Paksain pelan-pelan. Iya. Paksain. Kalau memang tetap kebelet pipis, Bapak cari karetin alat kelamin Bapak dulu. Dikaretin. Ikat ya. Ikat. Kalau memang nggak bisa nanti saya tanya spesialis urut. Gimana cara ngikat karet alat kelamin Bapak. Nanti diajarin sama ibu yang tadi ngasih saya ini. Namanya Ibu Mariana. Bangun harus senyum. Ya itu ya saya senyumnya diliwat dulu itu, terus mandi pakai air pandan 9 lembar. Sudah gitu, sudah mandi, terus saya tahajud, terus baca Quran. Cuman nggak bisa 12 juz Pak, belum bisa, baru sampai 6 juz lah. Nggak apa-apa, bertahap. Tahap ya. Iya. Sedekah subuh? Sedekah subuh belum. Harus ya Pak. Ya. Pak, setiap hari Allah turunin 2 malaikat. Setiap hari, setiap pagi, setiap pagi Allah turunin 2 malaikat. Dan doanya malaikat manjur bener. Karena diaminin sama malaikat dan Allah pasti kabulin. Doanya apa Pak? Kasih kaya raya cair 10 miliar orang yang sedekah subuh. Nah yang kedua, bikin bangkrut orang yang gak pernah sedekah subuh. Bikin nyungsep, bikin hancur, bikin belangsak orang yang gak pernah sedekah subuh. Jadi Bapak sedekah subuh wajib kalau di RDAY. Tapi saya rumahnya jauh di Bandung Pak. Jadi sedekahnya sama siapa apa? Cari anak yatim kurung, anak yatim yang kayak Nabi Muhammad SAW. Yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Kalau nggak ada, Bapak numpang di RDAY. Bapak cari BRI link transfer. Habis asar. Habis asar transfer. Jadi Bapak tidur berselimut sama sedekah subuh. Saya nggak setuju Bapak sedekah subuhnya pagi-pagi. Saya nggak setuju. Sedekahnya dari habis asar sampai jam 00. Artinya apa? Biar Bapak nanti tidur berselimut sama sedekah. Dan orang yang berselimut sama sedekah pasti masuk surga kalau mati. Nah, paksa. Sedekah Jumat Barokah harus paksa. Sedekahnya harus lebih gede daripada sedekah subuh. Sholat badiah qobliyahnya harus. Sholat tobatnya harus 68 kali. Sifat 18-nya nggak boleh dilanggar. Nanti Bapak saya kasih tunai. Setiap bulan dari saya. Mau 100 juta boleh. Bapak tinggal kirimin rekeningnya ke saya. Ada lagi? Itu terus kan di YouTube Bapak ada itu anak yatim mau pergi umroh tanggal 19 Februari besok. Nah itu saya mau jadi pembimbingnya Pak. Iya tapi belum pantas muka lo. Muka lo belum pantas. Anak yatim kalau ngeliat lo nangis. Muka lo diperbaikin dulu. Nggak ada muka kayak lo umroh, nggak ada.
Nggak ada Pak ya. Nggak ada. Perbaikin dulu muka lo. Iya. Minimal di itu. Apa namanya di klinik kecantikan, di balancing, di spuring, tambah timah. Itu Pak ya. Baca Quran bos, 12 juz dulu bos. Iya, iya. Nanti gue berangkatin umroh gratis. Iya, Ntar gue berangkatin haji gratis dari gua. Nanti gue kasih duit 50 juta. Bahkan kalau bisa gue kasih 100 juta lo. iya. Buat pegangan jajan di sono. Iya, Bener Pak Haji, bener. Kasih lihat duitnya. Dia biar lihat dulu, biar minimal dia pingsan dulu lihat duitnya. Gue siapin duitnya buat lo. Tapi lo baca Quran mesti 12 juz. Iya, saya usahakan Pak. Iya. Nih gue kasih 50 juta. Sekarang. Enggak mungkin. Sekarang Bapak lihat dulu aja. Nanti kalau Iya, udah 12 juz baru. Iya. Iya. Ya saya usahakan dulu lah. Karena Bapak belum pernah lihat duit 50 juta kan. Ya 100 juta dah. 50 juta kekecilan. 100 juta. Nih gua kasih 100 juta tuh. Iya, iya. Nih buat lo tunai. Iya. Ya saya usahakan Pak. Baca Quran 12 juz ya. Iya. Ini berlaku buat semua, nggak lo doang. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi kalau 2 orang ya gue siapin 100 juta juga. Jadi 2 orang ambil lagi. Ini udah gue siapin buat 200 juta. Buat lo, ini ambil lagi yang 100. Gue sediain bos, saudara bukan, temen bukan. Iya. Kenapa Makasih, gue baik? Pak. Iya, Karena gue nyari tumbal 2 orang cuman. Saya usahakan lah. Iya, 12 juz satu malam. 12 juz, Dari paksain. jam 00 sampai jam Iya, habis subuh ya. iya. Iya. Bisa? Bisa insya Allah. Harus ya. Pasti bisa, pasti bisa. Iya. Tuh, gue siapin tuh. 200 tuh buat lo. Pak Haji boleh gak 200 buat gue semua? Boleh lah, masa gak boleh. Apalagi lu badannya montok. Boleh, boleh. Oke? Oke. Paksain 12 juz ya. Iya, Ini iya. berlaku buat semuanya. Iya, iya. Yuk, Ibu. Pertanyaan apa? Udah saya Pak. Udahlah, tinggal gue jadiin tumbal doang lu. Assalamualaikum Tumbalnya belum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalkan nama saya Lili Sukaisi dari Bandung. Keluhan saya jual ini Pak Haji, suami jual bahan kayak gitu. Bukan lo jual suami lo. Bukan. maksudnya Tadi gue dengernya jual suami. Saya mau jual suami Pak Haji. Dia udah mendelik-mendelik aja tuh. Tuh mas yang pakai peci tuh. Waduh, untung bini gue nggak ngomong gitu ya. Ini bukan bini lo bos. Ini dari Bandung emang mau jual suami dia. Enggak, suami jualan itu usahanya dari jual Oscar gitu Pak Haji. Bahan jok mobil, jok kursi gitu, sofa. Kebetulan sekarang ya lagi down lah gitu. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Ya pengen ketutup utang Pak Haji. Kenapa nggak suruh baca Quran 12 juz? Nanti utangnya gue yang lunasin. Berapa utang lo? Banyak Pak Haji. Berapa? Ada 1 miliar? Lebih Pak Haji. Ada 10 miliar? Kurang kalau 10 miliar. Dah gue yang lunasin aja 10 miliar. Ntar lo bayar utangnya berapa? Kurang lebih ada 5 miliar lebih. Ya udah lo bayar 5 miliar. Ntar 5 miliar balikin lagi ke gue. Gue yang bayar utangnya. Suruh baca Quran dulu 12 juz. Bisa? Insya Allah. Ada lagi? Ya pengen yang dijual-jual pengen itu yang apa? Kan dari gue 10 miliar. Oh, Bayar iya. utang 5 miliar. Yang 5 kan lo beliin aja aset apa. Oh, iya. Bisa buat beli bini lagi yang kedua. Bisa lagi bini yang ketiga. Bebas. Jangan tuh bini mah Pak Haji. Hah? Bini mah jangan. Ya udah buat beli lontong. Yo Bapak. Pertanyaannya ada gak Bapak? Ayo bos nanya. Nggak ada? Ya Ibu. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Siswati dari Banyuwangi Pak Haji. Ya. Saya Tadi dari Pasuruan. Dekat Banyuwangi. jauh, masuk timur. Oh iya, Situ Bondo. Tadi ada tamu kita dari Situ Bondo. Saya 1 bulan menyemak ilmu Pak Haji. Saya kerjakan itu. Alhamdulillah ada hasilnya, kesehatan, Apa yang Ibu praktekin ilmu RDAE? Ibu nikmatin hasilnya. bangun jam 00, Heeh. tahajud, Mm-mm. baca Al-Quran, apalagi ya. Senyum. Iya, senyum. Bangun tidur senyum. Iya, senyum.
Ya, akhirnya Ibu gimana senyumnya biar bapak ini bisa, ini kan agak blow on nih, Pak blow on namanya. Coba ajarin Bu senyum Bu. Ini Pak liatin Pak, Ibu senyum. Ibu mulutnya 2, bapak kan mulutnya 1. Ibu mulutnya 2 tahu, lo mulutnya 1. Coba Bu gimana? tujuan seks ini Pak. Hah? Haji, tujuan seks ini Iya, saya kepingin punya uang banyak iya. buat bayar utang. Berapa utang Ibu? Cuma 5 juta. Ah? 5 juta. Alampret nih banyak. Bu, tadi kan saya mau ngasih dia 10 miliar. Ibu saya kasih juga 10 miliar. Baca Quran aja sama-sama 12 juz. Udah gitu selesai. Ada Pak Haji? Ada lah. Masa nggak ada? Mampu saya 3 juta. Hah? Mampu saya 3 juz. Ya udah saya tungguin sampai 10 juz, sampai 12 juz. Nggak bisa dilawan ngantuknya. Ye, lo mau duitnya ngantuknya nggak mau. Lawan. Harus lawan. Lawan Bu. Lawan. Tidurnya jam berapa? Habis Isya. Sisanya Ibu jam harus 8. tidur. Jam 8 tidur. Ya, nanti baca Quran pelan-pelan. Bu, ini tamu saya tadi yang cair 10 miliar. Dia juga bertahap Bu. Alhamdulillah tuh. Udah baca Qurannya 12 juz. Tadi saya bilang, bos kenapa lu gak baca Qurannya 17 juz kayak orang Palembang. Cair 20 miliar tiap bulan. Siapa Haji? Alhamdulillah dia punya MBG 10 titik. Padahal orang biasa. Nah coba Ibu gak usah 12 juz aja. Nanti dari saya tunai. Pasti, pasti. Bisa? Pasti. Ya. Yuk Ibu sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Rita dari Citayam, Pak Ji. Lita. Rita. R. Oh, R, Rita. Saya udah 2 tahun mengikuti semua anjurannya Pak Haji. Alhamdulillah masalah kesehatan saya sembuh apa yang diinstruksikan Pak Haji. Mengenai masalah uang ada sedikit-sedikit masuk Pak Haji. Karena memang saya sedekahnya memang sedikit. Karena itu memang kesanggupan saya cuma segitu. Sampai saat ini hajat saya yang 10 miliar kan belum terwujud Pak Haji. Itu yang mau saya pertanyakan Pak Haji. Baca Quran kan 12 ya, juz. Tetap saya jalanin itu semua Pak Haji sampai sekarang. Tapi saya belum sampai 12 juz. Ya nggak apa-apa saya tungguin. Iya. Itu masih 12 juz. saya jalanin. Ntar gue yang bayar aja kalau. Jadi 10. Iya. Bisa? Alhamdulillah ya. Ada lagi? Udah Pak Haji. Boleh. Yuk belakang ada pertanyaan apa? Bapak nanti kalau mau nanya boleh. Nanya lagi boleh, nanya lagi boleh. Nanya lagi. Boleh lah, masa nggak boleh. Apalagi gue lagi mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Nurmila. Bagaimana caranya Pak kalau cucu itu sering kelahi terus? 5 orang sering kelahi-kelahi. Ibu colek alat kelamin ibu. Taruh di minumannya anak. Colek. Nurut, manut, katut, sayang, tidak, berantem, akur, kasih. Anaknya dia 4, anak saya 3. Saya begitu juga. Guyup Bu sekarang anak saya 3, anak dia 4. Neneknya yang... Neneknya aja. Oh neneknya aja. Ya, karena saya lihat punyanya ibu lebih pulen daripada anak ibu. Anak ibu agak perak. Neneknya Iya, tadi saya udah lihat kok agak pulen. Neneknya aja, colek, aduk. Nurut, manut, katut. Betul. Buat bikin es krim, buat bikin es cendol, buat bikin es sirup, buat bikin sayur lodeh, Iya. buat cebok alat kelamin ibu, buat ngukus ini nih. Nih ngukus. Boleh? Boleh, masa nggak boleh? Makanya kalau dicium kan, Iya. wanginya. Kayak Coco Channel, kayak Dior. Cebok sambil Iya. ibu ngomong. Satu lagi Pak, Boleh. ada ponakan mau nikah, terus supaya banyak undangannya datang, bagaimana caranya? Oh gampang Bu. Tulis nama-namanya yang diundang. Dibungkus pakai celana dalamnya dia. Yang nempel di alat kelamin dia. Nempel di kertas yang ditulis siapa. Kayak saya kan nikahin anak saya. Saya nikahin anak saya di Puri Begawan. Dulu 2022. Saya tulis yang saya undang. Saya ngundang 2.500 tamu.
Yang datang 6.500. Dapat uang ampaunya hampir 1,8 M. Tuh. Bawa duit, bawa duit, bawa duit. Jangan bawa kembang. Bawa duit dong, tulis dong. Bawa duit, bawa duit. Bahkan ada yang ngasih 1 miliar. Satu orang. Kok gitu Pak Haji? Lah hajatnya kan cair, dia 10 miliar. Masa nggak ngasih gue 1 M. Tulis namanya Bu. Tulis namanya. Ibu tulis aja. Dia ngamplop ini berapa ibu maunya dia. Nanti segitu. 2.500. Jadi yang datang pernikahannya putri saya Bu. Pada saat itu Bu. Itu dari keluar tol Bogor udah nggak bisa jalan. Tuh. Busnya ada 3 bus. Ya, terima kasih Tulis, Pak. tulis. Ya. Nanti digulung, masukin ke dalam, masukin ke dalam freezer. Udah, pasti datang nggak mungkin enggak. Minimal dia bingung. Datang enggak. Terima kasih Pak. Ya, Bapak. Assalamualaikum. Nanya lagi. Itu masalah baca Quran 12 juz itu Pak. Kalau seandainya saya udah bisa 12 juz, apa sekali itu terus laporan sama Bapak? Selama 99 hari dong Bos. 99 hari? Iya, gua kasih 10 miliar Bos. Iya Pak. Selama 99 hari. Ya itu aja Pak. Jangan baca 12 juz langsung kesini minta uang. Waduh, kesempatan gue nyantet lu. 99 hari. Yo Ibu. Ayo. Bebas nanya apa aja. Ini Pak Haji saya mau tanya, kalau mertua saya kan sakit stroke. Laki perempuan? Laki. Terus? Jalan 3 tahun. Obatnya apa? Iya. Digosok pakai celana lawan jenis. Kalau yang sakit laki, cari celana dalam yang perempuan. Yang 9 hari nggak ganti-ganti digosok. Kalau banyak tawonnya, alhamdulillah langsung sembuh. Jadi yang bagian nempel alat kelamin ibu, lubang alat kelamin ibu dibalurin. Sembuh Bu. Ke bawah atau mengarah ke atas? Hah? Cara Gosoknya ke bawah. ke atas. Ke bawah. Kalau ke atas makin kambuh. Ke bawah Bu. Ini Pak Haji saya kan pakai ini sapu ijuk yang pasang di sudut-sudut rumah kan 4. Yang sudut rumah yang satu tuh ada meja jadi nggak bisa, kalau panjang bisa dipotong tidak? Bisa dipotong. Bisa. Yang diambil yang bagian mana? Bagian atas atau bagian bawah? Bonggol. Yang dipakai bonggolnya. Dipotong yang dipakai bonggolnya. Ininya dibuang. Oh itu dibuang atau bisa difungsikan lagi atau? Ininya. Dibuang, iya. Ininya Iya. nggak bisa dipakai. Kan udah dipotong. Udah diamputasi. Cari yang baru lagi. Ini dibuang. Yang dipakai ininya. Kalau ini dipakai namanya irit dong. Pakai lagi. Gak boleh. Jadi potong. Udah. Gak kepake. Ini dibuang. Ini yang dipakai. Ditaruh di pojok gitu kalau ada lemarinya. Bisa? Iya, itu aja Pak. Murah kok, harganya cuma 10.000. Sudah punya 4 Pak. Jadi Udah. yang satu ya. Yang Itu satu, modalnya cuma 1.000 Bu. Modalnya 1.000. Saya beli dari Pamarican. Ongkos kirimnya 9.000. Jadi saya jual 10.000. Kebetulan di Pamarican ada ahli santet. Namanya Bu Sari. Kemarin datang ke Jogja. Semua pada bubar Bu. Terus ini penitinya Pak Haji, penitinya. Oh iya. Kemarin Bu Sari naik ini Bu. Naik sapu lidi. Naik nih jadi gini di selaka. Terbang. Nih. Ada lagi Bu? Penitinya Pak Haji kan pasang penitinya di guntingnya itu ya. Digunting di ujung, di buntutnya. Di yang lubang kecilnya nih. Ini kan ada lubang kecil nih. Nah, masukin penitinya nih. Tuh. Nanti dia akan lari. Ngejar. Kalau ibu ada yang nyantet dia ngejar lagi. Pasti ngejar, nggak mungkin nggak. Goibnya pasti jalan. Walaupun ibu ngeliat, nggak apa-apa. Ini bisa jalan sendiri kok nih. Tuh, kalau mesti ada syaratnya, mesti ada sapu lidinya dulu. Kalau nggak ada sapu lidinya nggak mau jalan, nggak aktif. Ada ucapan-ucapan tersendiri kah Pak Haji? Nggak usah.
Ibu lihat deh, zaman dulu, ini digini nih Bu, ditekuk gini, zaman dulu, ini diikat sama orang yang bunting di baju dasternya, biar kandungannya nggak hilang. Ini ilmu zaman dulu. Tapi kan kalau kandungan hilang bukan disantet, tapi kan karena ke tempat-tempat yang angker, lewat kuburan, lewat pohon bambu, tetangga depan baru meninggal. Tapi kalau santet itu mesti begini Bu, mesti dibuka nih. Kalau enggak nanti dia nggak ngejar. Tuh mesti buka. Nih. Santet takut sama ini Bu. Jadi kalau ibu datang nih ke rumah dukun santet, ibu nggak boleh bawa ini. Kok gitu Pak Haji? Kan banyak tuh orang Aceh kan suka bawa apa? Rencong. Kalau masuk ke RDI saya bilang rencongnya taruh di sana. Nggak boleh masuk. Kenapa? Karena saya takut. Makanya kalau orang Jawa Bu, orang Jogja suka bawa keris. Saya bilang kerisnya taruh dulu di luar. Kenapa Pak Haji? Gue takut. Soalnya gue spesialis itu, jadi takut. Ya, ada lagi? Yuk, Bapak apa nanya lagi? Yuk, boleh. 2 kali boleh, 3 kali boleh. Itu yang tadi itu kan saya kalau mau ada tujuan apa-apa, celana dalam harus dibalik kata Bapak. Iya, orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kena santet, tidak akan kena guna-guna, tidak akan kena hipnotis, tidak akan kena tipu. Oh gitu Pak ya. Tidak akan kena tipu, hanya tertipu aja. Tertipu. Tapi saya mah malah dari dulu ya nggak pernah pakai celana dalam kalau pernah. Ya, betul, setuju. Makanya alat kelamin Bapak panjang segini ya. Oh enggak segitu mah Pak. Bijinya kendor, bijinya kondor. Yang bijinya kendor emang. Iya, saya udah keker dari sini. Bijinya Bapak kondor. Kenapa nih kondor? Oh, Enggak sih Pak, cuman air aja. yang ngample. Iya, gitu. Ngample, gondal gandil. Iya. Ya, kayak lonceng kan? Iya. Nanti diurut sama ibu. Ibu ada urutnya. Pakai minyak itu, pakai minyak rem. Minyak rem. Iya, pakai minyak rem. Kalau ngurut normal, kita ngurut badan pegelinu pakai minyak urut. Ya. Tapi kalau alat kelamin nggak manjur pakai minyak rem. Aduh panas loh. Biar gak bablas turun, jadi ngeremnya pakem. Iya makanya pakai minyak rem, ngurutnya pakai minyak rem, nanti biar ngeremnya pakem. Nyik. Peret. Iya. Kalau pakai minyak urut kan licin. Iya. Jadi Bapak pakai minyak rem, setuju ya? Oh enggak Pak. Ya udah Pak, itu aja. Alah terusin lagi nanya. Ayo nanya nggak apa-apa. Apalagi pertanyaannya? Kenapa istri kok Pisah kamar, pisah tempat tidur. Saya nggak ada penghasilan Pak. Jadi Oh jadi semua istri kalau suaminya nggak ada penghasilan ditinggalin sama istrinya ya? iya. Wow. Tapi sekarang belum Deketin mic-nya. Sekarang sih nggak ditinggalin, cuma pisah tidur aja gitu. Oh iya. Gitu Pak. Pak. Iya. Yeah. Sama sama? Oh Barno. Oh iya. Iya, Tapi gitu Pak ya, saya. Pak bisa gak Bapak kalau tidur deketin istri, Bapak yang aktif bisa gak? Kira-kira istrinya kabur gak? Enggak kabur masih, cuman nggak mau aja gitu. Gimana dia nolaknya Pak? Kalau Bapak tidur deket dia nolaknya gimana? Saya kan pernah ngedeketin gitu ya. Gimana deketinnya Pak? Tiarap, berdiri atau? Berdiri. Oh. Saya berdiri gitu. Berdiri. Terus begitu mau ngeraba gitu. Ini kakinya gini. Kakinya nendang-nendang. Iya. Ya belum sampai ngeraba. Ya sudah nggak jadi, so jadi gini lagi. Udah bangun sendiri gitu, udah dekat
inilah ini apa nggak jadi. Padahal udah mau ngaceng tuh. Iya. Padahal udah mau ngaceng ya. Tapi setelah deket malah jadi loyo lagi. Iya. Iya. Sekarang ini. Coba ibu-ibu sebagai pakarnya gimana tuh cara naklukin istri bu. Kalau bisa bapak praktekin, ibu saya kasih 5 juta. Coba bu, mana mic-nya? Gimana caranya? Ajarin bapak cara menaklukkan istri. Tepuk tangan dulu dong. Ayo pakai mic. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Yang masuk logika langsung gua kasih tunai 5 juta. Siapin duitnya 5 juta yang pakai. Yuk. Apa Pak buat menaklukkan laki-laki? Bukan. Oh. Bapak kan mau deketin istrinya nggak mau. Coba Pak, Bapak terangin dulu biar dia nyambung. Pakai mic. Iya tadi. Enggak, terangin dulu Pak, terangin. Bapak kan mau deketin istrinya, coba. Ya saya kalau ngedeketin istri itu begitu mau megang aja itu ya nggak mau. Udah kejat kakinya itu. Kejak, udah mingkal. Iya. Udah nendang. Iya gitu. Gimana cara naklukin istri? Iya. Gitu. Kalau Bapak kan belum tahu kan cara naklukinnya. Iya, belum Nah, ini tahu. kebetulan kita dihadiri sama 13 pakar. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang 2 lagi mana? Oke, 2 lagi keluar. Ayo bos, yuk. Nah, kalau buat saya, kalau menaklukkan itu Pak, Bapak harus ada ini. Oh ya, shoot, bos. Ini saya kalau ngedeketin istri gitu, kalau saya mau gitu, udah dari tempat tidur saya sih udah begini gitu. Ngedeketin belum nyampe itu aja udah kakinya ke sana jauh gitu. Jauh ke sana, tidur sana. Enggak mau saya katanya. Gitu. Bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Nah, 4 dari penonton YouTube, 11 dari RDAY. Yang 4 dari penonton YouTube, yang jawabannya YouTube gue kasih 5 juta, bos. Ayo, bos. Ibu, jawabannya apa? Cara menaklukkan istri gimana? Bapak harus melakukan apa? Saya Apa istrinya disuntik mati? Apa istrinya karena Pak itu kalau buat saya mah Bapak mah harus itunya satu kuncinya harus ada uang. Takluknya istri Pak uang itu kasih uang yang merah mau 1 gepok itu pasti istri mau Pak. Pasti mau itu aja yang pasti. Kan dia nggak ada uang. Iya kalau bapaknya nggak ada uang. Iya, gitu. gimana caranya bapak nggak ada uang tapi istrinya bisa mau melayani ML-nya bapak? Coba pakai mic Pak. Jadi ilmunya gini bu. Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang 4-nya dari penonton YouTube sama TikTok. Gimana caranya naklukin istri supaya istri mau diajak ML sama bapak kondisinya nggak ada uang. Ya, Kalau ibu bisa ngajarin, mikir semua, saya kasih tunai 5 juta. Tuh. Bicara bapak nggak megang uang tapi istri mau diajak ML, caranya gimana? Iya gitu. Iya Pak kalau gitu. Bapaknya juga harus langsung ngajeng. Ya minimal bapaknya ngaceng kan, bapaknya baru dekat aja langsung loyo. Habis nggak mau sih dia. Iya. Bapak mah udah ngacang, cuman istrinya nggak mau gitu Pak ya? Iya. Oh iya Bapak mah udah ngacang tapi istrinya nggak mau. Nah gimana supaya istrinya mau? Iya bapaknya harus bisa gimana pelan-pelan deket itu bisa merayu-rayu. Bisa gak ibu ngajarin sekarang malam ini? Bisa Pak mau? Tepuk tangan dulu dong. Ini acara apaan sih? Pak acara apa nih hari ini? Stand up komedi apa? Ayo. Iya dirayu-rayu. Bapaknya harus berani walaupun aku gimana ya bapak harus bisa itu hati istri ya. Nggak gitu walaupun bapak nggak ada uang gitu kan. Walaupun saya istri nggak ini ya bapak deketin gimana peluk neneknya pegang gitu kan. Sedikit-dikit aja pegang. Nanti kan kerangsang atau gimana jarak kan kalau seorang istri mah kan suami
Mau kan menolak kan dosa, iya Pak ya. Nah Bapak tuh dia biasa ngerayu tuh, oh gini mah tuh mah gimana, oh pelan-pelan aja gitu. Cium pipinya, lehernya gitu kan. Sedikit-sedikit ini merayap, buat apa tangan itu nggak bergerak gitu kan. Nanti lama-lama istri itu walaupun gak ada ini, bisa-bisa istri mau. Kalau buat saya gitu Pak, kalau begitu. Dulu mah Mas Marbuy masih muda gitu, iya begitu, malah istri yang minta gitu. Tepuk Iya. tangan dulu dong. Wow. Sekarang aja udah tua mungkin sayanya gitu. Ya karena itu mungkin itu emang mungkin Nggak karena punya tidak ada duit uang, kali. iya Iya. itu tidak punya duit itu. Pasti kalau duit memang istri kurang gitu Pak, walau gimana pun kadang-kadang istri suka marah gitu kan. Iya. Tapi marah-marah. kalau istri ridho gitu ya, ridho pengen. Tapi bapak harus bisa ini gitu, harus bisa itu ke istri deketin, Udah saya coba Bu. Iya Udah saya coba Pak. Mau bagaimana coba? Pasti Pak bisa Pak, pasti bisa. Harus yakin Pak pasti bisa. Saran saya sih kalau setuju, Bapak bawa pulang ibu aja ke rumah Bapak. itu manjur gak? Pak Haji kalau buat saya bapak nggak hidup Pak, sama saya langsung hidup Pak. Maaf Bu ya Bu, canda Bu. Nah gitu. Ya, Ibu nomor 2, coba ada gak ilmunya buat ngajarin Bapak biar Bapak bisa naklukin istri, biar istrinya mau diajak ML. Caranya pakai cara apa? Kalau bisa saya kasih tunai 5 juta. Ya Bapak rayu dulu Pak. Dengerin Pak, nih Dirayu dulu ya Pak. ini jawaban permaisuri kedua. Dirayu dulu pelan-pelan. Tanya dulu gimana maunya kalau kita bisa berhubungan lagi gitu. Iya. Tapi kan kita emang Bapak lagi nggak megang uang kayaknya ya gitu ya. Tapi kan itu kan kewajiban. Ya Bapak bisa pelan-pelan aja ngomong ke si ibu. Itu kan Bapak kan masih ibu kan masih wajib ya, masih ngai Bapak. Dan itu hubungan suami istri. Iya. Nah, Bapak ngomong aja pelan-pelan. Gimana ya Bapak seorang laki-laki bisa nggak ngerayu perempuan gitu? Bisa Udah saya coba Bu, itu segala macam udah dicoba. Itu Yang ada malah ditendang ya Pak. nggak tahu tuh kalau misalnya nggak, tapi kasihan juga. ADR saya jadinya Pak. ya, Bapak kan pelan aja, udah Pak. deketin malah ditendang kan sama ibu kan? Iya. Di pingkal-pingkal Iya. kan? Saya coba hari malam Jumat tuh kan, Jumat Seram, Jumat biasa Jumat, iya. Wah, nggak mau jaga, tetap itu nggak mau. Ya, Bapak coba tuh kesukaan istri apa makanan. Duit, gitu. soalnya itu duit. Tepuk tangan dan. Wow. Nomor satunya mah duit ya Pak. Oh, iya tuh saya. Nah, saya itu habis dari Jakarta gitu, kebetulan bawa duit gitu. Mau. Iya, betul, mau itu kalau ada duit mah. Enggak sih, dikasih lihat situ yang merah itu, yang 100 yang merah itu mau. Iya. Ya udah tuh kan artinya susah kalau gitu mah. Yo, Banyak doa we Pak. yo nomor 3. Apa ilmu pamungkasnya buat menaklukkan seorang istri tercinta? Selain uang. Kalau uang kan udah dicoba, Bapak ada jawabannya nggak bisa. Coba apa Bu? Dari saya pakai ilmu pelet dari RDA. Ya, apa Bu ilmu peletnya Bu? Alat kelaminnya ditemak-temak. Alat kelaminnya siapa? Bapak. Sebelum mendekati istrinya, saya mau istrinya, saya mau. Pakai ilmunya Pak. Coba ajarin Bu, coba Bu. Ajarin, madep ke sana Bu wajahnya Bu. Nah, liatin Pak. Celana dalam Bapak di Iya. Kalau tidur kalau dalam, tapi kalau pergi kemana-mana nggak pakai. Sekarang pakai enggak itu? Pak, pakai mic Pak, pakai mic. Coba gimana? Kalau lagi tidur mah pakai celana dalam gitu. Tapi kalau pergi kemana-mana seperti ke sini gitu, nggak pakai Pak. Bapak sekarang pakai nggak? Enggak. Wow. Pantesan ibu-ibu dari tadi kelepek-kelepek mulu. udah di itu aja, alat kelaminnya diremes-remes. Iya. Pakai mic Bu.
alat kelamin Bapak Iya. diremes-remes. Diremes-remes berapa Iya. kali itu? Sampai copot. Ngucap Ya. sebelum mendekati istri. Ya. Ucap, Ini istri saya ucap mau, di pasti sini. istri saya mau gitu ya. Tapi saya Sampai coba lah. 9 kali ya. Iya saya Terus coba. istrinya deketin, mau Iya, pasti. Iya, Pasti mau. iya saya coba. Dicoba sekarang, Pak. Paham, Mbak? Alat kelaminnya diremes. Iya, Kita gini. iya saya coba lah. Pak, mendingan nih Pak, kan Bapak nggak ada uang. Iya, Ilmu udah dikasih tahu sama ini. Tadi Iya. dari duit nggak mungkin, dari duit nggak mungkin. Ini tadi. Bapak kan belum coba ilmu ini. iya. Kalau duit kan Bapak nggak ada. Bisa gak Bapak praktekin dulu untuk menaklukkan 2 bidadari ini? Tanpa uang. Kalau bisa manjur, langsung tunai 5 juta, 5 juta. Bapak saya kasih 10 juta. Praktekin dulu di rumah gitu Pak ya. Namanya orang nggak pakai celana agak blow on nih. Gue neraginnya di mana, dia jawabnya kemana. Yo, Ibu yang nomor 4, apa jawabannya? Jawaban saya Pak udah Oh sama sama ini, iya, sama. diwakili. Oh ya deh, yuk Ibu yang pakai masker. Apa ilmu pamungkasnya? Cara menaklukkan istri tercinta yang lakinya lagi kejet-kejet SOS. Kalau saran saya, Bapak langsung telanjang bulat aja Pak, langsung peluk. Ya. Langsung peluk. Pakai mic Pak, pakai mic, supaya pakai mic, pakai mic, pakai mic. Itu sebelum masuk ke tempat kamar dia itu udah telanjang dulu dari kamar saya. Udah bangun begini. Apa? Udah. Lo belum lihat, dia udah meraktekin. Tanti belum lihat. Pak, Bapak udah meraktekin. Ya, Ke istri kan telanjang bulat. saya yang telanjang bulat. Iya Bapak yang telanjang bulat. Ya. Ke istrinya kan. Ya. Udah dipraktekin. Ya. Tanti belum lihat. Coba Bapak telanjang bulat. Waduh. Lo kalau lihat dia telanjang bulat, tanggal 1 nggak bakal pulang loh. Gak bakal dia pulang ke Jogja, nggak mungkin. Dia bertahan pasti di Bogor. Yo, sebelahnya ada ilmu pamungkas apa, Ibu? Ayo. Saya sama dengan ibu ini RDAY. Ya. Tapi dicolek-colek baru bilang mau. Kasih di mulut mau dia. Mau dipegang, mau dicem. Apa ya? Itu Pak yang saya ilmu RDAY. Colek-colek kembali Bapak mau. Bisa gak Pak meraktekin gitu? Pakai mic Pak, pakai mic, pakai mic, pakai mic. Cuman takutnya kan udah di remes-remes gitu kan. Ya. Terus di bibir dia itu, Ya. ini di hidung kan di sini. Bau, gimana bau. Waduh, saya kan jadi gak enak. Sampai megang apa itu bau. Ya. Bapak colek. Iya. Kembali Bapak, baru Bapak. Iya, masuk ke sini. Iya, Kan udah nggak mau. nyium dulu, mesin lagi dulu kan bau. Yo, sebelahnya, yo. Yo, guru, yo sebelahnya. Apa ilmu pamungkasnya nih buat menaklukkan istri tercinta yang nggak mau diajak ML? Cara naklukinnya gimana nih seorang suami? Kalau sifatnya bapak itu kayak saya, sifatnya si istrinya bapak kayak saya. Kalau enggak punya suami, enggak punya uang, ya begitu gayanya saya. Iya, tepuk tangan dong. Tapi suami saya memang ahli Pak. Ibu mana suaminya? Taklukan saya. Dia ahlinya. Jadi kalau nggak punya duit, saat tidur datang pijit-pijit. Kalau saya lagi emosi, tendang kiri kanan tetap pijit. Pokoknya nggak menyerah dia Pak. Oh iya. Datang setiap hari pijit-pijit. Akhirnya saya kan terlena juga kalau dipijit-pijit. Kan senang kan? Iya. Begitu terlena tidur, ya main sendiri. Nanti bangun, oh lah sudah. Wow. Lupa tekniknya. Gitu mesti. Coba Bapak pakai mic ngomongnya, pakai mic. Saya belum nyoba kalau cara begitu mah. Mending cara begitu. Karena hanya dengan cara begitu bisa. Iya. Karena laki-laki kalau nggak punya uang nggak dihargai sama perempuan. Iya memang gitu. Iya. Nah, kalau pakai cara begitu bisa. Coba pijit-pijit. Kayak saya kan yang ngalami, jadi saya bisa cerita. Bagaimana Bu? Bagaimana tadi? Ya.
Si Blaon. Gak pakai celana dalam jadi Blaon. Tepuk tangan dong untuk Pak Blaon. Ayo Bu, terangin lagi Bu. Ini agak Blaon Bu. Caranya kan Pak, Bapak cari perhatian sama istri. Istri kan paling senang namanya jengkel. Kalau didekati pasti nendang. Nggak punya uang, suami nggak punya uang pasti tendang. Pasti apa. Pokoknya bayar tingkah lah kita perempuan. Kalau laki-laki nggak punya uang. Tapi kalau lagi tidur, Bapak pura-pura pijit-pijit. Biarpun dia tendang, dia marah, tetap Bapak datang cari perhatian. Cari perhatian pijit-pijit. Akhirnya kalau sering dipijit-pijit pasti badannya merasa lemas. Kayak saya lah. Senang dipijit-pijit ya jadi terlena begitu. Kalau dipijit kan pasti lama-lama lemas-lemas akhirnya tidur. Begitu tidur Nggak dia bisa Bu, sendiri. nggak bisa Bu saya. Pasti itu. bisa. Itu kalau sakit badan itu paling panggil tukang urut. Gak mau dipijit sama saya. Yang ML jadi tukang urut. Berarti Bapak mesti manggil Pak Agus saja. Ada Pak Agus tuh tukang urut kita ada. Bawa aja nanti ya. Biar ngurut istri Bapak ya. Wah! Gak usah Pak. Bapak coba perhatiin caranya ibu ditaklukin sama suami. Itu suaminya. Nah coba Bu ulangin lagi Bu. Dia agak mulai hanya sedikit dengan cara waras. itu bisa Pak. Kalau pakai cara lain nggak bakalan bisa. Coba Karena Bu saya ulangi sudah lagi. praktek. Ulangi lagi Bu. Ulangi lagi. Ya. Ya Allah. Ulangi lagi Bu. Anggaplah Bu dia udah umurnya 90 tahun soalnya. Bapak kan sudah umur, Iya. jadi setidaknya cari perhatian sama istri kan juga dengan cara yang halus lah Pak, nggak usah pakai macam-macam. Bapak lagi juga dalam kondisi nggak punya uang, lagi Iya. kere, otomatis istri nggak suka lah laki-laki kere. Jadi Bapak cuma punya cara satu, dekati istri saat tidur, bukan untuk di ML, bukan tujuan awalnya bukan itu. Tujuan awalnya datang cari perhatian. Kamu capek nggak sayang? Lagi tidur ya dia. Iya, malah lagi udah baring di tempat tidur. Pijit-pijit Nggak sayangnya. bisa Bu, nggak bisa itu. Betul, udah sering saya itu ngerayu-ngerayu gitu, ngeraba-raba gitu sering itu. Nggak bisa. Tetap harus ada ini, ada uang ini. Nggak bakalan, pasti bisa. Coba dulu. Manja-manja dulu ya. Iya, coba-coba dulu pijit-pijit. Lah saya juga kan tukang zaman dulu mah lagi muda mah ngerayu-rayu gitu kan tukang. Cuman Nggak sekarang perlu ini dirayu, aja. saya nggak pernah dirayu sama suamiku. Memang Nggak pernah saya dia pakai rayu. Cuma dirayu juga nggak mau, apalagi enggak. Biar semangat tepuk tangan dulu dong. Wow. Ini namanya acara apa? Stand up comedy. Ah? Juritan malam. Ya bos. Ya. Kencang. Bapaknya bawa janda tetangga. Waduh, pernah gitu bawa. Pakai mic. Pernah gitu bukan bawa tapi baru ngomong-ngomong aja saya mau ini apa sama tetangga janda disuruh main ke sini gitu. Saya mau minta diurut pura-pura gitu. Ngambek malah. Apa? Ngambek. Ngambeknya gimana? Wah, jangan semua haram katanya. Gitu. Kasih dibuka enggak? Ya? Kasih dibuka enggak istrinya? Enggak. Oke, yuk loncat belakang tuh. Mana mic-nya? Yang pakai, ya udah pakai kerudung hitam aja deh. Ya, yang itu masih gadis soalnya. Baru usia 18 tahun. Yuk. Ah? Mana mic-nya mana? Mic-nya mana? Ayo dong mic-nya dulu. Pakai mic-nya dulu. Kalau yang sebelah baru umur 18 tahun. Sama Ji, pakai ilmu kejawen aja. Gimana? Coba ajarin Pak, liatin Pak, perhatiin Pak, perhatiin. Dilap ke apa celana dalam, diapakan ke muka, diraupan ke muka 9 kali. Celana dalam saya. Pasti istri nafsu. Ibu baru-baru ini ke muka saya gitu. Iya. Celana dalam saya. Iya. Ini Iya benar. belum dicoba kalau itu mah. Makanya dicoba Pak. Bapak kan nggak pakai celana dalam seharian. Tapi kalau tidur mah pakai Pak. Oh pakai. Pakai. Kalau keluar aja pergi keluar nggak pakai. Waktu sore mau mandi, celana dalam itu diraupan ke muka. Mau mandi ya. Istri pasti nafsu. Nafsu nabok. Dicoba aja ya Pak ya.
Coba aja. Satu lagi, Om Lukman, kameramen, Om Lukman. Belajar ke Pamarican. Pak, Apa itu Pak? ada kita punya spesialis dukun santet, Sari Pamarican. Nanti Bapak saya kirim ke Pamarican ya. Nggak mau kalau disantet mah. Yo, mbaknya, ayo, mana mic-nya? Nggak apa-apa. Ayo mbak. Bikinin itu aja Pak Haji, air asinan. Hah? Hah? Direndemin aja itu alat kelaminnya. Alat kelamin siapa? Bapaknya. Oh iya. Terus dikasih ke ibunya airnya. Gelo. Gelo. Iya, terus nanti bapak kasih ke ibu, diminumin gitu. Mana mic-nya Pak? Mic-nya, mic. Sisip dia mah kalau rasa ini apa sih ini bau. Sedangkan bau kencing aja dari jauh dia ini apa ini bau kencing, siapa kencing ini gitu. Dia apalagi pakai itu. Ya, bapak diam-diam, jangan ibunya sampai tahu, diam-diam aja. Iya, iya. Iya dicoba lah. Jadi Bapak mau coba yang satu, ini sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau yang mana? Bapak praktek yang mana? Coba semua lah. Wah! Aduh. Penasaran soalnya. Iya. Saya udah bangun gini, udah dekat malah lemes lagi gitu. Ngambek itu gimana sih kan harus mesra gitu kan. Sebenarnya ada ilmu pamungkas Pak yang bikin Bapak nanti ibu mau ngelayani Bapak. Caranya adalah Bapak ambil BH ibu Bapak pakai. Iya betul. Bapak pakai BH-nya ibu. Bapak ambil celana dalamnya ibu. Bapak pakai di topinya Bapak. Tapi alat kelamin Bapak jangan ditutupin. Nanti kan ibu nanya. Lo digila lo? Gitu. Iya gue udah gila. Nanti ibu nanya, nggak bisa diobatin. Ya obatnya ada di kamu gitu. Caranya gimana? Langsung Bapak berpelukan. Kayak tahu. Coba ya. Wow. Alhamdulillah. Artinya jadi apa Tan? Duitnya? Karena semuanya gak mempan. Gak mempan. Sudah pernah dicoba semua. Wah, yang belum pakai. Jadi gini, ini udah dicoba, coba. Yang belum ilmu saya kan. Pakai BH ya? Iya. Iya, nanti dipakai. Celana dalamnya ibu taruh di kepala. Nanti Bapak berdiri aja, jangan dicolek, berdiri aja terus. Iya. Nanti kan dia, kok ada orang ya? Apa ada jin? Nanti Nah kan itu kalau sama gitu-gituan takut itu Pak. Nah. Takut. Bangun langsung meluk Pak ya. Coba lah. Tepuk tangannya dong. Soalnya Pak, kalau dia sama setan tuh takut. Kalau saya udah lihat sih tipikalnya istri. Jadi Bapak mesti takut-takutin. Bapak harus jadi setan gitu loh. Kalau Bapak mesti jadi pocong-pocongan kan kelamaan. Mendingan langsung aja BH-nya istri, celana dalamnya istri taruh di Bapak. Nanti kan dia kaget, takut. Akhirnya Bapak nanti dipeluk. Nah, tapi Bapak posisi jangan pakai celana dalam biar masukinnya gampang gitu. Kok Pak Haji tahu? Pakarnya. Jadi ini duit gimana nih? Masuk. Ya kan tadi kan yang jawabannya gitu dapat 5 juta. Nah udah jawab. Kurang gitu. Pas saya lihat
Istri bapak kan takut sama setan. Kenapa bapak nggak jadi setan aja? Namanya setan BH. Nanti kan dia tanya kayak BH gue. Nanti pasti bapak dipeluk. Kalau dipeluk langsung dimasukin pelan-pelan. Bisa gak masukin sambil berdiri? Bisa. Apa? Pakai mic. Gimana? Enggak play dulu pemanasan gitu. Iya. Kameramen ajarin apa kameramen? Play, pemanasan. Foreplay. Play, iya. Kata bapak Foreplay. power play dulu. Iya kan harus. Kalau langsung itu punya saya malah Lecet. iya. Oh mesti pemanasan pak. Harus pemanasan itu Pak. Gimana caranya itu pak? Saya nggak pengalaman tuh. Ya itu rayu dulu. Ya. Dirayu terus ya kalau dia mau dicium dulu dia terus gitu sampai raba-raba sampai ke perut. Tepuk tangan dong. Nggak taunya diem-diem dia pakarnya. Kalau foreplay kelamaan keburu. Iya. Keburu. Enggak kalau sampai gitu mah. Oh. Kencang. Iya. Ini luar biasa ya. Ini acaranya luar biasa. Yuk Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi? Oke kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Jadi gini. Besok tanggal 2 hari Senin malam Selasa. RDAY mau bikin acara Nisfu Sa'ban. Tahun kemarin tamu-tamu RDAY yang pada ikut acara Nisfu Sa'ban hampir 100% hajatnya terkabul semua. Saya mau ya malam Selasa, Senin malam Selasa. Tanggal 2. Saya mau Bapak dan Ibu paksain jangan pulang, paksain sampai hari Senin malam Selasa acara Nisfu Sa'ban. Ijab. Nanti diaminin sama anak yatim 500 anak yatim. Nah acaranya 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah.